Baik, kita akan mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Sir. Puji Tuhan, sehat ya. Oke, hari ini di hari Jumat 2 Juli 2021 kita melanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini nanti kita akan pelajari bersama-sama. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan awali dulu dengan doa. Kita akan awali dulu dengan doa. Serminta kepada Winona untuk memulai pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Winona. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Nya hari ini. Sebentar, kami akan belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan Sri Yohanes. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Winona sudah membuka pembelajaran hari ini dengan doa. Baik, hari ini meskipun kita hanya ber-11 tidak lengkap, tapi tidak apa-apa. Kita berdoa semuanya teman-teman kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang di pembelajaran hari ini kita akan belajar. Ya, gimana Jeremy? Mau izin keluar dulu, Sir. Ya. Baik. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Sir harap semuanya dalam kondisi sehat ya, sehingga kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik. Sir akan tampilkan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini sebentar. Sudah muncul semuanya di layar kalian? Sudah ya? Oke. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang ada di layar kalian, kita akan belajar mengenai benda-benda di sekitar kita. Ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian subtemanya ini Sir mengambil subtema manusia dan benda di lingkungannya. Ya, manusia dan benda di lingkungannya. Tetapi sebelum kita memasuki pembelajaran, Sir mau mengajak kalian dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar ya. Siap-siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dalam kondisi siap ya. Kita akan mulai. Semuanya ikut nyanyi, tetapi mikrofonnya boleh di-off-kan saja. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwa.
Oke, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, di sini Sir mau menjelaskan dulu kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena itu sebagai pemicu semangat kita hari ini untuk belajar ya. Kalian siap untuk belajar? Siap? Coba mikrofonnya. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap, Sir. Oke, semangat ya. Siap, Sir. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya di sini. Coba pasti sekarang di sekitar kalian itu pasti ada benda. Coba kalian ambil 1 atau 2 benda yang ada di sekitar kalian. Entah itu tempat pensil, entah itu botol minum, entah itu handphone, entah itu apa. Silakan ambil 2 benda yang ada di sekitar kalian. Coba. Baik. Sudah? Sudah menemukan? Coba semuanya diangkat. Diangkat. Ditunjukkan ke layarnya. Oke. Sekarang Sir mau tanya sama Samuel. Samuel silahkan di-on-kan mic-nya. Oke. Mana benda pertama yang Samuel temukan mana? Itu apa? Handphone. Coba Samuel bisa menyebutkan nggak bentuk dari handphone itu apa? Bentuknya bagaimana? Balok. Bentuknya balok. Oke, kemudian yang kedua Karin. Karin menemukan benda apa yang ada di sekitar kalian? Apa itu? Susu kotak. Susu kotak. Bentuknya apa? Balok. Balok. Oke. Siapa lagi tadi ya? Gwen. Gwen tadi menemukan apa? Yang ada di sekitar Gwen. Handphone juga. Bentuknya apa? Balok. Balok. Kemudian tadi ada yang mengambil. Nah ini Ezra. Coba Ezra tunjukkan. Itu apa Ezra? Botol. Botol minum. Bentuknya apa Ezra? Silinder. Silinder. Oke, tentu di sekitar kalian itu banyak benda-benda ya. Ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk silinder, mungkin juga ada yang berbentuk kerucut, mungkin juga ada yang berbentuk bola dan lain sebagainya. Nah, dari semua benda yang ada di sekitar kalian itu, 2 di antaranya akan kita pelajari hari ini. Ya. 2 di antaranya akan kita pelajari hari ini. Tadi kalian sudah bisa menyebutkan benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian juga sudah bisa menyebutkan bentuk-bentuk bendanya. Tadi ada yang menyebutkan bentuknya balok, bentuknya silinder, mungkin ada juga yang mengambil bentuknya bola dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari nih anak-anak. Kita akan mempelajari 5 jaring-jaring kubus, ya. 5 jaring-jaring kubus, kemudian 5 jaring-jaring balok. Kemudian kalian juga akan belajar bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan volume kubus dengan tepat. Kemudian kalian juga akan belajar bagaimana kalian menyelesaikan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan volume balok dengan tepat. Kemudian nanti di lembar kerja kalian akan diminta untuk membuat 1 jaring-jaring kubus. Kemudian kalian juga akan diminta membuat 1 jaring-jaring balok yang berbeda dari apa yang Sir jelaskan tadi, yang nanti akan Sir jelaskan. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang jenis-jenis iklan, di mana nanti dari salah satu jenis iklan itu, kalian akan membuat sebuah produk iklan penawaran dari pengembangan jaring-jaring kubus atau balok yang sudah kalian buat. Ya. Oke, itu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi kita akan belajar tentang jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus, kemudian kalian akan belajar bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan volume kubus dan balok. Kemudian kalian nanti akan diminta membuat 1 jaring-jaring kubus, membuat 1 jaring-jaring balok, kemudian kita akan belajar 5 jenis iklan,
dan kalian akan membuat salah satu produk dari iklan penawaran itu. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Nah, pertama kita akan langsung masuk ke materi kita yang pertama, yaitu jaring-jaring kubus dan balok. Coba sekarang dari benda yang kalian ambil tadi yang berbentuk kubus dan balok. Sekarang kalian pikirkan, kalau misalkan benda tersebut kalian buka, ya, kalian buka, kira-kira kenapa sih kok bisa membentuk sebuah balok atau kenapa bisa membentuk sebuah kubus? Ya, dalam pikiran kalian, kalian buka nih, misalkan kalian buka, oh bentuknya seperti ini. Contoh gini aja ya, biar kalian gampang untuk membayangkan. Baju yang kalian pakai. Perhatikan baju yang kalian pakai. Tentu ketika seorang penjahit mau membuat baju, dia pasti membuat pola dulu, betul tidak? Betul kan? Nah, dia akan menggambar pola dulu. Kemudian ketika sudah menggambar, ukurannya sudah pas, barulah dibentuk, dijahit menjadi sebuah baju. Begitu pula dengan kubus atau balok yang biasa kita lihat bentuknya sehari-hari di sekitar kita. Orang juga pasti akan merancang dulu. Ini misalkan mau membuat sebuah tempat pensil. Orang akan merancang dulu jaring-jaringnya atau gambarnya seperti apa. Kemudian nanti akan dibentuk, disatukan menjadi sebuah bentuk kubus atau balok. Nah, secara singkatnya, rancangan gambar tadi untuk membentuk sebuah kubus atau balok, ini disebut dengan jaring-jaring anak-anak. Nah, disebut dengan jaring-jaring. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih bentuk jaring-jaring kubus dan bentuk jaring-jaring balok. Nih, di sini ada penjelasannya tentang jaring-jaring. Jadi, ketika sebuah bangun ruang dipotong pada beberapa rusuknya, ya, kemudian direbahkan, dibuka, jadi misalkan bentuknya seperti dibuka, ya, akan terbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Jadi yang namanya balok itu digabungkan dari beberapa bangun datar. Ingat, bangun datar itu kan ada bentuknya persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang. Itu bangun datar. Kalau bangun ruang itu kan nanti kubus, balok, trapesium, bukan trapesium, silinder, ya itu bangun ruang. Nah, jadi yang namanya jaring-jaring itu gabungan dari beberapa bangun datar. Ya, gabungan dari beberapa bangun datar. Nih di sini Sir memberikan sebuah contoh gambarnya nih anak-anak. Ya, nih ini ada contoh gambarnya. Jadi ketika kubus atau balok dibuka, dikupas, nanti akan bentuknya seperti ini nih. Ya, itu jaring-jaring. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk jaring-jaring kubus. Nah, ini nih anak-anak. Kubus itu seperti yang sudah kita ketahui, ya, ini merupakan bangun ruang 3 dimensi. Di mana kubus ini merupakan gabungan dari 6 bidang sisi yang sama atau kongruen berbentuk bujur sangkar. Bujur sangkar itu dalam bahasa kita sehari-hari itu dinamakan dengan persegi. Nah, ini nih anak-anak kubus nih. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada 6 sisi nih. 6 sisi di mana sisinya ini bentuknya sama. Ya. Depan, belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas dan sisi bawah. Itu ada 6 sisi. Di mana semua sisinya itu sama. Ya. Kemudian di sini Sir juga menyertakan ciri-ciri kubus. Di mana ciri-ciri kubus memiliki 6 sisi. 6 sisi itu ada sisi depan, sisi belakang, kemudian sisi kanan, sisi kiri, sisi atas dan sisi
bawah. Itu 6 sisi. 12 rusuk. Rusuk itu yang mana? Nih garis-garis pinggir anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk. Ya, kubus ini memiliki 6 sisi, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Rusuknya ini pinggir-pinggirnya ada 12. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Nih, kubus ini disebut dengan bidang 6 beraturan. Nah, sekarang kalau kubus ini dikupas atau dibuka atau dilepas lemnya, dia akan berbentuk seperti ini, anak-anak. Ini adalah salah satu contoh bentuk jaring-jaring kubus. Salah satu. Kenapa Sir menyebutkan salah satu? Ternyata kalau kalian bisa mencari informasi yang lain dari beberapa sumber, ya, bentuk jaring-jaring kubus itu bisa lebih dari 1. Hari ini Sir akan menjelaskan 5. Berarti nanti akan ada lebih dari 5 jaring-jaring kubus. Nanti kalian bisa mencarinya di internet. Ya, kalau di buku yang kalian pegang itu pasti hanya ada 5. Tetapi ketika kalian mencari di internet, ketika kalian memasukkan keywordnya bentuk jaring-jaring kubus, maka di sana akan banyak sekali tampilan jaring-jaring kubus. Dan itu ketika kalian coba buat satu persatu, maka akan membentuk kubus seperti ini. Ya. Jadi kubus ketika dikupas atau ketika dibuka, dia akan berbentuk seperti ini. Nih. Oke. Sampai sini dulu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Jelas atau tidak? Atau Sir terlalu cepat menerangkannya? Jelas, Sir. Jelas? Semuanya jelas? Jelas, Baik. Sir. Oke, kalau jelas. Nah, ini tadi ada satu bentuk jaring-jaring kubus. Sir di sini akan menampilkan lagi bentuk jaring-jaring kubus yang lain. Nih, bentuk-bentuk lain jaring-jaring kubus. Jadi tadi ini ada satu ya, yang bentuknya seperti salib. Kemudian ada 4 lagi nih anak-anak. Ada 1, ya, 2, 3, 4 nih. Ada 4. Ada 4 lagi bentuk jaring-jaring kubus. Ya, coba kalian perhatikan. Di sini Sir mau mengajak kalian untuk bermain imajinasi. Kira-kira di bayangan kalian muncul tidak ketika bentuknya seperti ini, ketika digabungkan, itu akan membentuk kubus atau tidak? Seperti itu. Karena kalau misalkan kalian Sir minta untuk mencoba bikin satu persatu, itu kan akan bingung ya kan? Akan wah gambar, gunting, tempel, disatukan, nanti kan bingung. Ya. Ini nanti untuk jaring-jaring kubus ini kita belajar tentang ilmu bayang-bayang. Ya, ini untuk jaring-jaring kubus ada 4. Ya. Nanti kalian bisa mencari. Nanti kalian bisa mencari lagi dari berbagai macam sumber, khususnya untuk sekarang ini yang paling mudah adalah sumber yang bisa digunakan adalah internet. Kalian pasti bisa mencari, menemukan banyaknya jenis-jenis jaring-jaring kubus yang ada di sana. Ya. Lebih dari 10. Ada lebih dari 10 bentuk jaring-jaring kubus. Ya. Oke, sampai jaring-jaring kubus. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Sir. Jelas semuanya? Jelas. Oke, kalau jelas kita akan lanjut. Tadi ketika kita sudah belajar tentang jaring-jaring kubus. Nah, sekarang jaring-jaring balok. Ini biasanya balok itu banyak ditemukan
di sekitar kalian yang bentuknya balok. Nah, ini coba Sir minta Gwen bacakan balok ini apa? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik. Oke, terima kasih Gwen. Ya. Nih, balok, serulangi ya. Bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 persegi panjang atau persegi panjang, dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok tadi ciri-cirinya sama dengan kubus, memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, ini balok. Jadi bentuk balok ini banyak ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi di antara kalian ada yang mengangkat handphone, ya. Handphone yang kalian gunakan ini bentuknya balok. Handphone. Kemudian tempat pensil yang kalian gunakan itu bentuknya balok. Kemudian kalau yang di rumahnya ada AC, itu bentuknya hampir balok. Ya, seperti itu. Jadi balok ini banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian pernah tidak berpikir bagaimana sih bentuknya balok itu kalau misalkan kita buka? Nah, jadi kalau kita buka, ini bentuknya akan menjadi seperti ini nih anak-anak. Nih, dari balok yang ini, kemudian dibuka, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nih, ya, seperti salib. Ada kan muncul di layar kalian muncul? Ya, bentuknya akan seperti ini anak-anak. Jadi dibuka, dikupas, dilepas satu-satu sisi-sisinya, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Tapi ternyata ada juga bentuk yang lain dari balok ini. Nah, ini anak-anak bentuk lainnya ini. Nah, bentuk lain dari jaring-jaring balok. Ya, lihat. Yang ini, meskipun bentuknya hampir sama dengan yang tadi, lihat nih, yang ini hampir sama kan, tetapi di sini posisinya berbeda. Ya. Kemudian yang kedua seperti huruf T. Yang ketiga ini seperti huruf apa ini? Z atau S? S ya, seperti huruf S. Kemudian yang keempat nih. Jadi ada 5 bentuknya. Di sini Sir menjelaskan ada 5 bentuk jaring-jaring balok. Nanti kalian juga akan diminta untuk mencari. Silakan kalian mencari bentuk jaring-jaring balok yang lain. Ada banyak sekali bentuk jaring-jaring balok. Lebih dari 10. Ya. Bentuk jaring-jaring balok itu lebih dari 10. Kalian nanti bisa mencarinya di internet ya. Bisa mencari di buku-buku yang lain. Oke, sampai jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Semuanya jelas? Jelas. Jelas? Jelas, Sir. Oke. Kalau jelas, tadi kita belajar tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang volume kubus dan volume balok. Ya. Belajar tentang volume kubus dan volume balok. Nah, untuk volume kubus dan volume balok, coba kalian perhatikan video ini. Sebentar. Sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul belum? Betul.
Oke. Nah, tahukah kamu apa itu volume? sudah ada suaranya belum? Volume adalah ukuran suatu benda. Satuan dari volume adalah meter kubik atau sentimeter kubik. Kedua satuan di atas yang pangkatnya 3 dikenal dengan satuan kubik. Satuan sentimeter kubik sering disebut dengan cc atau kubik sentimeter. Adakah satuan volume yang lain selain dari kubik? Ada, yaitu liter. Bisakah kamu menjelaskan hubungan 1 liter dengan satuan kubik? Satuan liter ditulis L, setara dengan satuan desimeter kubik. Ditulis 1L sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik, sama dengan 10 pangkat 3 cm kubik, sama dengan 10 pangkat 6 mm kubik. Hubungannya secara lebih jelas dapat dilihat pada tangga satuan volume di layar. Misalnya, 1 meter kubik ditambah 3 desimeter kubik sama dengan berapa liter? Jawabnya, 1 meter kubik sama dengan 1 dikali 1000 liter, sama dengan 1000 liter. 3 desimeter kubik sama dengan 3 dikali 1 liter, sama dengan 3 liter. Jumlahnya 1003 liter. Kalau tentang kubus, apakah yang kamu ketahui? Kubus adalah prisma bujur sangkar, mempunyai 6 buah sisi sama luasnya, 12 rusuk sama panjangnya, dan mempunyai 8 titik sudut. Dan mempunyai 3 dikali 4 pasang rusuk sejajar. Selain itu, kubus juga mempunyai 12 buah diagonal, sisi sama panjang. Dan 4 buah diagonal ruang. Tahukah kamu tentang volume kubus? Volume kubus didapatkan dari pangkat 3 sisinya. Ditulisnya V sama dengan S pangkat 3. Artinya sisi dikali sisi dikali sisi. Contohnya, pertama, misalnya ada sebuah kubus mempunyai panjang sisi 10 cm. Maka volumenya V sama dengan S pangkat 3, sama dengan 10 di pangkat 3, sama dengan 10 dikali 10 dikali 10, sama dengan 1000 cm kubik. Kedua, misalnya ada sebuah gambar kubus yang tersusun dari satuan kotak-kotak seperti berikut. Berapakah volumenya? Kita bisa lihat bahwa sisinya sebanyak 5 satuan, sehingga volumenya adalah 5 dikali 5 dikali 5, sama dengan 125 satuan kotak. Kalau tentang balok, apa yang kamu ketahui? Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar persegi panjang. Ciri balok adalah mempunyai 12 rusuk, 3 kali 4 pasang rusuk yang sejajar dan sama panjang, mempunyai 6 sisi persegi panjang. Selain itu, balok juga mempunyai 12 diagonal sisi. Serta 4 buah diagonal ruang. Tahukah kamu bagaimana menentukan volume sebuah balok? Pada sebuah balok dikenal 3 macam panjang rusuk, yaitu panjang atau P, lebar atau L, dan tinggi atau T. Volume sebuah balok bisa dihitung dari V sama dengan P dikali L dikali T. Misalnya, sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi adalah 12 meter, 10 meter, dan 5 meter.
Maka volumenya adalah V sama dengan P kali L kali T sama dengan 12 dikali 10 dikali 5 sama dengan 600 meter kubik. Bagus sekali. Jadi volume balok yang berukuran 12 meter, 10 meter, dan 5 meter adalah 600 meter kubik. Dalam keseharian, kita sering menjumpai hal-hal seperti berikut. Contohnya soal kubus. Sebuah lampion berbentuk kubus, dibuat dari kertas berwarna merah. Kerangka lampion itu dibuat dari kawat. Jika panjang rusuk kubus 25 cm, berapa meter kawat diperlukan untuk sebuah lampion? Jawab. Diketahui panjang rusuk sama dengan 25 cm. Banyaknya rusuk sama dengan 12. Yang ditanyakan, panjang kawat untuk satu lampion berbentuk kubus. Penyelesaiannya, panjang kawat sama dengan 12 dikali 25 cm sama dengan 300 cm sama dengan 3 meter. Jadi panjang kawat yang diperlukan sama dengan 3 meter. Kalau balok contohnya seperti ini. Pak Jamaludin membuat tempat pembuangan sampah di kebunnya. Panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan dalamnya 80 cm. Berapa meter kubik tanah yang digali? Diketahui panjang sama dengan 2 meter. Lebar sama dengan 1,5 meter. Dalam sama dengan 80 cm. Yang ditanyakan banyak tanah galian. Penyelesaiannya, volume tanah sama dengan 2 meter dikali 1,5 meter dikali 80 cm. Sama dengan 200 cm dikali 150 cm dikali 80 cm. Sama dengan 2.400.000 cm kubik. Sama dengan 2,4 meter kubik. Jadi banyak tanah galian sama dengan 2,4 meter kubik. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara kalian menentukan volume kubus dan volume balok. Coba dari penjelasan video tadi, ada yang masih bingung tidak? Ada yang masih bingung? Baik, kalau bingung di sini akan menjelaskan kembali tentang volume balok dan volume kubus. Ya. Coba siapa tadi yang masih ingat? Volume balok itu apa? Rumusnya. Siapa yang masih ingat? Tinggi. Panjang Lebar dikali kali tinggi. lebar dikali tinggi. Kemudian kalau volume kubus sama dengan Sisi kali sisi kali sisi. sisi dikali sisi dikali sisi. Betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Samuel ya. Berarti tadi Samuel memperhatikan. Nah, sekarang kalau misalkan saya memberikan contoh kepada kalian nih. Sebuah balok memiliki panjang 25 cm. Kemudian kalian boleh mencoba ya, ditulis di buku kalian. Lebar 10 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah volume balok tersebut? Silakan dicoba dulu. Silakan. Di sini sudah ada rumusnya nih.
Nah, volume balok ini panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume balok ini panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini Sir memberikan contoh soal nih. Sebuah balok memiliki panjang 25 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Kira-kira berapakah volume balok tersebut? 3.750. 3.750. Oke, Abi tadi menjawab 3.750. Ada lagi yang menjawab yang lain? Sama Sir, 3.750. Oke, Samuel menjawab 3.750. Ada yang lain? Baik, kita akan coba ya, kita akan coba. Nah, volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjangnya itu berapa tadi? 25 dikali 10 dikali 15. Sama dengan berapa? Halo? 3.750. 3.000? 750. 750, betul. Jawabannya adalah 3.750 cm kubik. Ya, jawabannya itu. Jadi rumusnya adalah volume balok ini ya, panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya 25 cm, kemudian lebarnya 10 cm dan tingginya 15 cm, maka volume balok itu 25 kali 10 kali 15 hasilnya adalah 3.750 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 3.750 cm kubik ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Coba. Ada yang masih belum mengerti? Ada yang masih belum mengerti? Coba, Sir akan memberikan satu buah soal buat kalian. Nih. Memiliki panjang 35 cm, lebar 12, dan tinggi 13. Silakan. Berapa volume balok tersebut? $5.460. Berapa, Samuel? 5.460. 5.460. Yang lain? Sama, Sir. Siapa yang bilang sama tadi? Winona. Winona. Oke, Winona 5.460 cm kubik. Yang lain ada yang mau menjawab? Sama Sir, 5.460. 5.460. Baik. Kita akan lihat. Kita akan lihat ya. Nah, jawab ya. Volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Di mana panjangnya adalah 35 cm, lebarnya 12, kemudian tingginya 13. Jawabannya adalah 5.460. Jadi volume balok tersebut adalah 5.460 cm kubik. Jelas ya? Mengerti untuk volume balok? Jelas? Jelas ya. Nah, sekarang Mengerti, Sir. kita beranjak ke volume kubus. Sebuah kubus memiliki
panjang sisi 35 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Ya. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 35 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Jadi 1875. berapa? Jadi kalau kita lihat ya, oke, 42.875. Kita simpan dulu jawabannya Samuel. Volume kubus itu kan rumusnya sisi dikali sisi, di mana panjang sisinya itu adalah 35 dikali 35 dikali 35. Hasilnya adalah 875. 875 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 42.875 cm kubik. Ya. Coba Sir mau memberikan satu soal. Sebuah kubus memiliki panjang sisi berapa ya? 42 meter. Berapakah volume kubus tersebut? Silakan dikerjakan. Sebuah kubus memiliki panjang 42 meter. Berapakah volume kubus tersebut? $74.088. 74.088. 74.088. Oke, tersimpan dulu. Abid sama Samuel menjawab 74.088. Yang lain coba. Ezra, berapa Ezra? Ayo, yang lain ikut menghitung. Jangan diam saja. Gwen berapa? Karin berapa, Karin? 74.088. 74.088. Baik, kita akan bahas bersama-sama ya. 74.088 itu tadi jawabannya kalian. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 42 meter. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, volume kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, di mana sisinya adalah 42 dikali 42 dikali 42. Jawabannya adalah berapa tadi? 74.088 meter kubik. Ya. Begitu. Jadi tentang rumus balok dan volume kubus. Jadi ini yang ini kalian ingat-ingat nih. Volume balok dan volume kubus nih, diingat-ingat. Karena nanti ini akan berhubungan dengan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan nanti. Ya. Ini tolong diingat-ingat nih. Ya. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, coba perhatikan. Dari materi yang kita pelajari tadi tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok, itu nanti kalian akan memiliki tugas. Ya. Di mana tadi Sir sudah menjelaskan 5 bentuk jaring-jaring kubus dan 5 bentuk jaring-jaring balok. Nah, nanti tugas itu akan kalian tuangkan dalam LKPD yang nanti akan Sir kirimkan melalui WhatsApp grup, ya. Nanti di LKPD tersebut akan digabungkan dengan bahasa Indonesia. Di mana nanti kalian akan membuat sebuah produk, ya. Nah, jadi nanti untuk LKPD silakan nanti dikerjakan berbarengan dengan pelajaran yang lain. Sekarang
ketika kita belajar sebuah bentuk, ya, coba kalian perhatikan. Pasti di rumah kalian ini memiliki sebuah televisi. Siapa di sini yang di rumahnya tidak mempunyai sebuah televisi? Siapa yang di rumahnya tidak mempunyai sebuah televisi? Yakin semuanya di rumah sekarang memiliki televisi. Bahkan ada yang di rumah itu ada yang sampai punya 2 televisi. Betul tidak? Siapa yang di rumahnya memiliki 2 atau lebih televisi? Aku cuma 2, Sir. Mbak Abid 2. Kadang-kadang televisinya itu disimpan di ruang tamu, ada juga yang disimpan di kamar. Betul tidak? Betul banget, Sir. Betul. Sekarang, Aku ada 3, Sir. oh, Elesia ada 3. Betul ya. Jadi Aku ada 5, Sir. Ezra ada 5 tuh, luar biasa. Sekarang, kalau misalkan kalian lihat televisi itu bentuknya apa? Kubus atau balok? Kubus. Balok, Sir. Balok atau kubus? Balok, Sir, balok. Balok. Jadi televisi itu bentuknya balok. Sekarang, kalau sertanya, pasti kalian sering ya yang namanya nonton televisi. Bahkan sekarang ketika kalian melakukan belajar di rumah, itu setelah kalian belajar, pasti kalian ada yang langsung nonton televisi, ada yang langsung pegang HP, ada yang langsung nonton YouTube, dan lain sebagainya, ada yang langsung nonton game. Tetapi ada yang masih setia dengan nonton televisi. Nah, ketika kalian nonton televisi, ketika kalian menonton sebuah acara, pasti di tengah-tengah acara tersebut ada iklannya, betul? Betul tidak? Kadang-kadang kita suka merasa kesel ya, sedang nonton asik-asik, acaranya sedang seru-serunya, tiba-tiba kejeda iklan. Iya tidak? Yo, lagi rame-rame malah kejeda iklan. Tapi kalian pernah tidak memperhatikan ternyata dari iklan-iklan yang tampil di televisi atau di media sosial kalian, itu jenis iklannya berbeda-beda. Mungkin yang di televisi, kalian lebih seringnya lihat iklan berupa penawaran sebuah produk makanan atau minuman. Atau sekarang, karena sekarang ini sedang musim penyakit, ada iklan yang menawarkan vitamin atau obat. Ya kan? Itu kalau di televisi. Tetapi kalau misalkan kalian perhatikan, iklan di televisi, iklan di radio, iklan di internet, itu berbeda-beda jenisnya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis iklan tersebut. Ya, di sini saya akan menerangkan kepada kalian jenis-jenis iklan. Nah, sudah muncul di layar kalian? Sudah muncul belum? Sudah. Nah, nih anak-anak, ternyata iklan yang kita lihat atau kita dengar, entah itu di televisi atau yang kita dengar di radio, itu jenisnya berbeda-beda anak-anak. Kalau misalkan kalian perhatikan, itu jenisnya nanti berbeda-beda. Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat ini beragam, nih anak-anak. Kebutuhan masyarakat beragam. Maka nanti iklan itu pun akan berbeda-beda jenisnya. Mulai dari yang pertama ini adalah iklan penawaran. Kemudian iklan permintaan. Kemudian iklan pemberitahuan. Iklan layanan masyarakat. Dan iklan undangan. Ini jenis-jenis iklan. Kenapa bisa banyak jenis-jenis iklan? Karena kebutuhan setiap masyarakat itu berbeda-beda. Ya, ada yang butuh obat-obatan, ada yang butuh makanan, ada yang butuh lowongan pekerjaan, ada yang butuh informasi tentang seminar pendidikan dan lain sebagainya.
Kalau misalkan kalian sebagai anak-anak itu lebih butuhnya kepada iklan penawaran. Ya. Contoh menawarkan sebuah produk makanan. Ada makanan baru. Yuk beli. Apalagi sekarang sedang booming ya. Kemarin-kemarin itu booming salah satu produk makanan itu yang sampai ngantrinya panjang sekali. Ya, sebuah produk makanan cepat saji. Ada yang kemarin ikutan ngantri? Kan di Cirebon nggak ada Sir BTS-nya. Ada. Di Cirebon ada kemarin. Makanya kan ketika ada iklan penawaran tersebut, orang-orang banyak yang mesen. Bahkan sampai rela antri berjam-jam untuk mendapatkan produk makanan tersebut. Ya, itu iklan penawaran. Contoh iklan-iklan yang lain apa? Kita akan bahas di sini anak-anak. Nih, ya, kita akan lihat mulai dari yang pertama. Iklan penawaran. Iklan penawaran di sini artinya adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk. Ya, menawarkan produk. Contoh iklan pasta gigi, kemudian iklan sabun, iklan makanan, minuman, kemudian barang-barang elektronik, ya. Barang-barang rumah tangga, itu adalah iklan penawaran di mana tujuannya untuk menawarkan produk supaya orang-orang yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli. Tujuannya adalah barang tersebut supaya dibeli sama orang yang melihat iklan tersebut. Ya, yang nantinya akan muncullah korban-korban iklan, ya. Wah, apalagi sekarang sedang trending-trendingnya drama Korea ya, makanya sekarang anak-anak kecil itu banyak membeli makanan-makanan yang berbau Korea. Contoh kemarin BTS meal itu sampai antri berjam-jam. Kemudian sekarang di minimarket itu banyak tersedia makanan-makanan yang berbau Korea. Ya, itu iklan penawaran. Tujuannya adalah orang yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang kedua, iklan permintaan. Iklan permintaan di sini adalah iklan yang bertujuan untuk meminta masyarakat agar bergabung dengan lembaga atau perusahaan yang ada di dalam iklan tersebut. Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Mungkin kalian sering ya melihat di media cetak, entah itu di koran, entah itu di majalah, entah itu di internet, entah itu di televisi, ada iklan lowongan pekerjaan. Nah, berarti itu merupakan contoh iklan permintaan nih. Di mana iklan itu bertujuan untuk meminta masyarakat agar bergabung. Ya, itu untuk iklan permintaan. Kemudian iklan pemberitahuan. Nih, di sini iklan pemberitahuan ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca terkait tentang pemberitahuan atau pengumuman. Ya. Misalnya iklan pemberitahuan ucapan selamat atau duka cita. Kadang-kadang kita sering melihat ya di televisi itu ada iklan duka cita. Apalagi yang kalian masih ingat ketika kejadian kapal selam Nanggala itu yang menghilang, itu di televisi bermunculan iklan duka cita. Ya. Nah, iklan duka cita itu merupakan iklan pemberitahuan. Atau misalkan ketika kalian melihat sebuah media cetak, kemudian koran contohnya ya, di situ ada tulisan berita duka cita telah meninggal. Nah, itu berarti iklan pemberitahuan. Tujuannya untuk memberitahu, ya, memberitahu atau mengumumkan. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah iklan layanan masyarakat, di mana iklan layanan masyarakat ini merupakan iklan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu hal. Misalkan bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, kemudian kalau sekarang yang gencar itu adalah tentang protokol kesehatan, pelaksanaan 5M, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Ya, itu adalah iklan layanan masyarakat.
Dan yang terakhir, ini adalah iklan undangan. Di mana iklan undangan ini tujuannya jelas ya. Di situ dikatakan iklan undangan. Iklan undangan ini yang tujuannya untuk mengundang pembaca untuk menghadiri acara-acara tertentu di dalam iklan. Misalnya iklan pendidikan, seminar, atau pelatihan. Oke, sampai sini dulu untuk jenis-jenis iklan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Sir. Jelas semuanya tentang jenis-jenis iklan? Yakin? Oke. Jadi tadi ada berapa jenis iklan tadi? Ada berapa coba? Penawaran. Ada iklan penawaran. Coba kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah iklan penawaran. Yang kedua iklan permintaan. Yang ketiga iklan pemberitahuan. Yang keempat iklan layanan masyarakat. Dan yang kelima adalah iklan undangan. Ya, jadi ada 5 jenis. Iklan penawaran itu contohnya adalah menawarkan produk-produk makanan, obat, minuman, dan lain sebagainya. Iklan permintaan itu contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Iklan pemberitahuan itu contohnya iklan ucapan atau iklan duka cita. Iklan layanan masyarakat itu adalah contohnya bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, kemudian sekarang tentang bahayanya penyakit COVID-19 ya. Kemudian iklan undangan itu adalah contohnya iklan pendidikan atau seminar atau pelatihan ya. Itu. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Baik. Kalau tidak ada, di sini Sir akan menjelaskan dulu apa yang harus kalian kerjakan nanti. Sir akan menjelaskan dulu apa yang harus kalian kerjakan nanti. Sebentar. Nah. Baik. Sudah muncul? Sudah muncul belum? Apakah suara Sir di kalian terdengar jelas? Jelas banget, Sir. Oke. Nah, jadi hari ini kalau kalian tidak ada pertanyaan, nanti kalian akan memiliki 2 tugas. Yang pertama, kalian akan diminta untuk mengerjakan lembar kerja. Ya, lembar kerja ini. Ya. Di sini lembar kerjanya yang pertama. Nih, yang pertama, kalian akan diminta untuk, nih langsung ke soalnya saja ya. Nih, setelah kalian menyimak penjelasan tentang jaring-jaring kubus dan balok, tadi yang dijelaskan Sir melalui PowerPoint, kalian diminta untuk menggambarkan satu jaring-jaring kubus dan balok. Ya, yang berbeda dari apa yang tadi Sir jelaskan. Yang berbeda. Sir, caranya gimana? Saya kan tidak tahu. Kalian bisa mencari info-info dari internet. Ya, info dari internet. Cari satu saja. Jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Di sana banyak sekali. Ya. Mengerti? Untuk nomor 1. Kemudian, kalau kalian sudah menggambar, silakan kalian gambar satu persatu jaring-jaring balok. Kemudian, kalian perjelas garisnya menggunakan pulpen atau spidol. Kemudian kalian fotokan. Kemudian kirimkan ke Google Form yang nanti akan Sir kirim. Ya, itu untuk nomor 1. Kemudian nomor 2. Setelah kalian berhasil menemukan jaring-jaring balok tadi, silakan kalian aplikasikan atau terapkan ke dalam sebuah bentuk berupa televisi. Ya. Kemudian di salah satu sisinya setelah kalian bentuk, ya. Setelah kalian bentuk, di salah satu sisinya kalian buat sebuah iklan penawaran. Tadi contohnya iklan penawaran itu kan adalah iklan produk makanan, kemudian iklan obat-obatan dan lain sebagainya. Di salah satu sisinya saja. Tidak usah semua kalian, kalau misalkan kalian buatnya dari kardus, berarti biar gampang. Kardus tersebut kalian lapisi dulu dengan kertas putih, baru kalian gambar.
Kemudian kalian warnai. Kemudian buat sebuah kalimatnya dengan menarik. Kalimat iklan yang menarik. Ya. Sesuaikan gambar dengan kalimat iklan, kemudian warnai, kemudian kalau sudah, silakan kalian upload foto melalui link Google Form yang akan diinformasikan nanti. Ya. Setelah ini akan terinformasikan. Oke, untuk lembar kerja ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kemudian Sir juga akan menjelaskan tentang lembar evaluasi. Ya. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan di tinggal mengerjakan di Google Form. Nah, ini untuk lembar evaluasi sebentar. Nah, ini lembar evaluasi. Nah, ini jadi kalian hanya memiliki hanya diminta untuk mengerjakan 10 soal di Google Form. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, hanya 10 soal ya di Google Form. Ini akan Sir kirimkan dulu, sebentar Sir kirimkan dulu linknya, link untuk pengerjaan LKPD dan lembar evaluasi. Sir kirimkan dulu sebentar. Diperhatikan baik-baik, di situ ada judulnya ya. Sir, Ya, bagaimana? nanti fotonya yang dikirim foto balok yang udah jadi aja kan, Sir? Iya, betul, yang sudah jadi. Nah, nanti untuk LKPD, itu kalian mengirimkan 2 foto. Yang pertama foto jaring-jaringnya, gambarnya, ya, di soal nomor 1 tadi. Yang kedua, di soal nomor 2 itu, kalian diminta untuk memfotokan hasil yang sudah jadi. Hasil yang sudah jadi. Ya, seperti itu. Jadi prosesnya segala macamnya tidak usah. Itu untuk link lembar evaluasi dan LKPD sudah Sir kirimkan. Nah, silakan kalian kerjakan. Sir tunggu sampai pukul 5 sore. Sir tunggu sampai pukul 5 sore. Oke, untuk LKPD dan lembar evaluasi ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Sir, kalau LKPD itu ntar linknya dikirim nggak? Itu sudah Sir kirim semuanya. Sudah Sir kirim. Lihat di grup ya, lihat di grup. Sudah Sir kirim semuanya. Ada link evaluasi dan LKPD. Silakan nanti kalian kerjakan di sana. Jadi kalian sekarang tugasnya ada 2, lembar kerja peserta didik, LKS, atau latihan sih sebenarnya ya, praktek dan lain sebagainya, dan lembar evaluasi. Di sana Sir mau menilai kalian bisa menangkap tidak apa yang Sir sampaikan hari ini. Seperti itu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sir. Ya, gimana Winona? Baloknya yang udah ada iklannya. Iya, betul. Produk baloknya nanti yang difotokan di soal nomor 2 itu yang sudah ada gambarnya. Ya. Oke, Sir. Thank Jadi, you, Sir. nomor 1 itu hanya jaring-jaringnya saja, gambarnya. Nomor 2 itu produknya, sudah ada gambar iklannya di depannya. Iklan penawaran. Ya, kalian bisa mencari contoh iklan penawaran di internet. Ya, pasti kalian menemukan. Ketika kalian searching iklan penawaran, pasti muncul tuh produk makanan, produk sabun, produk pasta gigi, produk sampo, obat dan lain sebagainya. Silakan kalian pilih salah satu yang paling mudah untuk digambar, kemudian digambar di produk di balok, bentuk balok tersebut. Kalau sudah selesai diwarnai, difoto dan dikirimkan di Google Form. Nanti akan ternilai. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Sir akan mencoba kembali merangkum apa yang sudah kita pelajari. Ada yang mau bisa menyebutkan hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Coba siap. Kubus dan balok, Jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian iklan penawaran, jenis-jenis iklan. Kemudian Volume volume apa? kubus,
volume kubus dan balok. Jadi hari ini kita belajar tentang jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, volume kubus, volume balok, dan jenis-jenis iklan. Ya, Serminta nanti harapkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian pelajari kembali di rumah. Jangan sampai, udah hari ini udah belajar, ya sudah nggak usah dibahas lagi. Tetap kalian harus mempelajari lagi. Ya, oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Semuanya sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tetapi sebelum selesai, Ser mengingatkan kembali kepada kalian. Yang pertama, silakan kalian pelajari lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, tetap terapkan protokol kesehatan, karena sekarang virusnya sedang merajalela, bahkan sekarang anak kecil pun sudah banyak yang diserang. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan, ya. Oke? Baik, untuk pelajaran hari ini secukupkan sekian, ya. Terima kasih untuk perhatian kalian, tetapi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akan tutup dulu dengan doa. Ser minta kepada Samuel ini enggak? Ser minta Gwen aja deh, Gwen yang menutup doa. Gwen, yuk kita berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini. Ser Yohanes bisa mengajar kita. Berkati Ser Yohanes yang sedang mengajar kita, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Amin. Terima kasih Gwen. Baik, pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di esok hari. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye, Sir. Bye-bye.